8 tahun berlalu, kasus Vina masih dinilai buram oleh keluarganya di kota Cirebon pada Kamis pagi. Keluarga yang sempat mendengar cerita dari penyidikan jika adanya chat soal perencanaan pembunuhan, meminta chatting Vina, Eki, dan 8 terpidana dibuka untuk membuat terang kasus 2016 lalu ini. Bahkan, CCTV yang juga menjadi alat bukti di persidangan tak pernah terungkap secara visual. Marliana menceritakan ayah Eki, Ibtu Rudiana bersama anggotanya kala itu tahun 2016 lalu pernah bercerita perihal HP milik para terpidana. Marliana yang mempercayakan penuh penanganan kasus adiknya kepada Rudiana sempat mendengar cerita jika ayah Eki tersebut membuka chat para terpidana yang berisikan terkait rencana pembunuhan. Dari chattingan itu, Rudiana meyakini bahwa para terpidana telah sengaja dan berniat melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Namun, Marliana hanya mendapat cerita dan tak pernah ditunjukkan langsung isi chat para terpidana itu. Bahkan, dalam persidangan yang dilakukan pada 2016 sampai dengan 2017, isi chat itu tidak pernah dibuka di depan meja hijau. Marliana pun meminta chattingan yang membuat kasus ini menjadi pembunuhan berencana dibuka untuk membuat kasusnya menjadi terang benderang. Tak hanya isi pesan chat yang dapat membuka benang kusut kasus ini, Marliana juga meminta kepolisian membuka CCTV di sekitar lokasi yang telah diamankan di tahun 2016 lalu. Lagi-lagi, Marliana hanya mendapatkan cerita dari Rudiana dan penyidik bahwa melalui CCTV itu, penyidik melihat pergerakan kendaraan para terpidana sebelum aksi pembunuhan tersebut. Sejak awal kasus ini, Marliana hanya mendapat cerita mulai dari chattingan CCTV hingga kronologi. Saya buka itu HP-nya itu, kontak itu hanya ada kontak keluarga, nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun saat itu kan adanya BBM ya. BBM itu cuman ada satu chattingan. Dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu. Nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu kan. Nah terus di tangan saya itu sekitar 2 hari apa 3 hari barulah diambil buat BB katanya buat barang bukti gitu kan. Dan sampai saat ini HP pun belum di tangan kami keluarga korban, masih ada di pihak mereka. Nah saya tanyakan itu saat tanggal 1 bulan 6. Tanggal 1 bulan 6 itu kan ada pihak Polda datang memberi surat pemanggilan untuk bapak saya itu. Saya sambil nanyain ke mereka, HP adik saya itu ada enggak? Nah, mereka jawab ada, aman mbak, masih ada katanya gitu. Cuman belum si HP itu belum ada di tangan keluarga saya. Lalu CCTV seperti apa Bu? Nah kalau CCTV memang dari awal nggak pernah ditunjukkan ya. Cuman memang disebutkan itu barang bukti CCTV tapi tidak pernah diperlihatkan isinya apa. Barangkali Pak Rudiana pernah cerita? Nggak pernah sih. Kalau Pak Rudiana mah cuman cerita terkait kronologinya aja, kayak kronologi mereka digiring sama 4 motor yang saya dengar cerita dari Pak Rudiana dan teman-temannya ya saat itu digiring sama naik motor, digiring ke suatu tempat, terus mereka dieksekusi sampai akhirnya dijatuhkan pembunuhan berencana. Itu kan katanya dari chattingan mereka gitu. Tapi Ibu tidak pernah tahu chattingan itu Bu? Tidak pernah ditunjukkan secara langsung? Tidak pernah tahu, cuman dengar ceritanya aja dari mereka. Mereka itu siapa? Ya Pak Rudiana dan teman-teman. Memberitahukan seperti itu? Iya. Ada kejanggalan nggak waktu itu Bu? Soal kronologis itu? Kalau kejanggalan sih, saya waktu itu masih maksudnya masih mempercayakan semuanya ke Pak Rudiana sih. Jadi nggak ada yang namanya saya janggal saat itu tuh nggak ada, karena saya merasa kita nih sama-sama korban gitu, nggak mungkin lah gimana gitu kan.
Jadi nggak ada firasat buat kejanggalan itu nggak ada, karena memang saya percayanya kita nih sama-sama korban gitu aja. Nah, setelah Peggy bebas ini Bu, ada komunikasi nggak Bu dengan Pak Rudiana, atau bertemu atau komunikasi atau lain-lain lah? Kalau komunikasi sama Pak Rudiana dari selesai persidangan sampai sekarang itu belum ada. Belum pernah ada. Belum pernah. Ketemu pun tidak. Tidak. Berarti terakhir komunikasi itu hanya memberitakan pelaku sudah ditangkap. Saat di persidangan. Oh, saat di persidangan Iya. itu. Kan karena kalau di saat di persidangan kan dia hadir, saya pun hadir gitu. Ekspresinya bagaimana waktu itu Bu? Ekspresi yang saya lihat ya dia marah ya. Dia marah, dia kesal gitu kan. Namanya dengar anaknya dianiaya gitu kan. Marliana menyayangkan seluruh bukti HP milik Vina, HP milik Eki, dan seluruh HP milik terpidana dan juga CCTV tidak pernah dibuka di ruang persidangan. Padahal alat bukti itu dinilai dapat membuat kasus 8 tahun lalu itu lebih terbuka terang benderang.